Bapak Muldoko, dan alhamdulillah Bapak Muldoko turut mendukung upaya kami untuk meraih Kepres PNS. Kami juga sudah melaksanakan RDPU dengan Komisi 10 yang direalisasikan dalam bentuk panja terkait penuntasan guru tenaga pendidikan honorer di Indonesia ini. Ada beberapa permasalahan yang kemudian kami hadapi. Yang pertama terkait regulasi P3K. Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kekurangan 28.059 guru PNS dari jumlah guru ideal 47.351 dan 6.299 formasi mapel ini tidak terakomodir dalam formasi rekrutmen ASN P3K. Sementara data yang kami dapat hanya 46% jumlah GTK honorer di Provinsi Jawa Barat ini yang diusulkan dalam formasi ASN P3K. Kemudian regulasi rekrutmen P3K tahun 2021 tidak berpihak kepada guru dan tenaga pendidikan honorer non-kategori usia 35 tahun ke atas. Antara lain, dalam rekrutmen tersebut menggunakan skema seleksi uji kompetensi dengan passing grade. Bentuk afirmasi yang diberikan oleh Kemendikbud ini tidak ada kebijakan terkait masa pengabdian minimal 5 tahun untuk segera diangkat sebagai pegawai ASN tahun 2021. Bukan skema uji kompetensi yang kami harapkan. Kami harap pemerintah ini memperhatikan masa pengabdian kami yang belasan bahkan puluhan tahun tetapi belum mendapatkan kejelasan dari pemerintah tentang status kami. Berikutnya, banyaknya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program seri guru belajar P3K di aplikasi GTK Kemendikbud, baik tentang kendala sinyal dan lain sebagainya. Kemudian kurangnya kepercayaan daerah-daerah dengan sistem P3K yang kedepannya dikhawatirkan sistem penggajian dan tunjangannya ini akan kembali dibebankan kepada daerah. Sehingga hanya 568.263 formasi yang diterima BKN dari 1 juta kuota yang disediakan. Berarti ini menandakan sosialisasi P3K ini gagal. Dan regulasi rekrutmen P3K tahun 2021 ini tidak maksimal menyelesaikan permasalahan GTK honorer, khususnya GTK HNK 35+ di Provinsi Jawa Barat. Untuk itu kami tetap memohon kepada Bapak Gubernur untuk memberikan dukungan secara tertulis terhadap Kepres yang sedang GTK HNK 35+ upayakan. Kepres yang mengakomodir guru dan tenaga pendidikan honorer non-kategori usia 35+ dari sekolah-sekolah negeri semua jenjang untuk segera diangkat sebagai PNS. Yang kedua, kami juga memohon agar Bapak Gubernur beserta Bapak Kepala Dinas Pendidikan dapat mengupayakan seluruh nama GTK honorer di Provinsi Jawa Barat yang sudah terdata di Dapodik untuk dimasukkan dalam formasi rekrutmen ASN P3K tahun 2021 ya. Karena bagaimanapun juga kita sedang menghadapi regulasi P3K yang sedang digulirkan oleh Kemendikbud.
Di samping itu tetap kita perjuangkan Kepres PNS. Kami berharap Bapak Gubernur beserta Bapak Kepala Dinas Pendidikan dapat mengupayakan nama-nama GTK honorer di Provinsi Jawa Barat yang sudah terdata di data pokok kependidikan untuk dimasukkan dalam formasi rekrutmen ASN P3K tahun 2021. Kami juga berharap ada pertimbangan terkait masa kerja sebagai guru dan tenaga kependidikan honorer agar dapat diangkat ASN pada tahun 2021 ini dengan afirmasi 100% yang kita harapkan, bukan dengan sistem uji seleksi, uji kompetensi. Tes apabila dikatakan tanpa tes melanggar undang-undang. Tes dalam rekrutmen ini dapat digantikan dalam tes berbentuk portofolio ataupun melalui diklat atau pelatihan-pelatihan lainnya seperti yang sekarang sedang kami laksanakan dalam program Kemendikbud seri Guru Belajar P3K. Terima kasih Bapak, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atur nuhun Pak Sigit. Tadi sudah ada masukan dari Pak Haji Nasrullah dan Ibu Lina juga ya. Yang message-nya sangat-sangat terpahami insya Allah bagi kita semuanya. Kami persilakan dilanjut dari guru honor yang mewakili guru-guru bahasa daerah. Silakan Ibu Diktik. Silakan Bu. Dinyalakan itu ya Bu. Unmute dulu ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Ketua Komisi 5 DPD Jabar, yang terhormat Sekretaris Distrik Jabar, pihak BKD Jabar, Ketua PGRI Jabar, Ketua GTKHNK 35+ baik pusat maupun Provinsi Jabar, dan rekan-rekan seperjuangan GTKHNK 35+ yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Ketua GTKHNK baik pusat maupun provinsi, itu kami rasa sudah tepat Pak. Jadi afirmasi itu mestinya tuh yang 35 tahun ke atas dan masa kerja di atas 5 tahun, minimal 5 tahun, mendapat afirmasi penuh gitu. Itu. Terus kalaupun regulasi P3K dipaksakan, itu kami rasa tidak berpihak pada guru-guru honorer. Contohnya PAI kan tidak terakomodir. Terus yang kedua, guru bahasa daerah ini tidak terakomodir dalam seleksi P3K. Gitu Pak. Jadi teman-teman kami yang mengajar bahasa Sunda, sementara kan daerah kami ada di Jawa Barat, itu kelimpungan. Kok nama kita, terus mapel kita kok nggak ada, apa kita tidak diakui? Gitu. Itu dari bahasa daerah gitu loh Pak. Dari pihak guru bahasa daerah. Belum lagi dari pihak PAI. Itu yang menjadi inian kami itu Pak. Banyak kan karena saya kebetulan ketua GTKHNK 35 Kota Bekasi. Jadi teman-teman yang guru bahasa daerah tuh itunya tuh ke saya. Sementara saya lihat di itu juga memang tidak ada formasi itu. Gitu loh, formasi guru bahasa Sunda, bahasa daerah ya terutama Sunda. Sementara yang kita tahu itu meskipun Kota Bekasi itu penyangga DKI, tapi provinsinya masih termasuk Provinsi Jawa Barat. Gitu loh Pak. Jadi kami mempertanyakan apa kami ini masuk wilayah Jawa Barat, Bekasi ini apa bagaimana gitu? Apa terpisah gitu loh.
Yang ingin kami tekankan itu apa ya? Seleksi Kami dan ini semua pihak saya lihat kalau di forum ini Disdik dan BKD tidak bisa kita tidak lakukan lagi komitmen untuk menjadi pembela ya, melayani semua kebutuhan para guru ya. Dan kami dari Komisi 5 selain yang hal-hal yang tadi secara teknis bisa disiapkan oleh guru-guru, oleh para eksekutif di Pemprov Jawa Barat, ini juga sangat paham bahwa ada keterbatasan terkait kewenangan gitu ya. Ketika urusan rekrutmen, kami tanda petik provinsi ini cuma ngusul gitu ya. Cuma ngusul. Dan kalau ngusul ya yang namanya usul apa keputusan ada di sana, ada di pusat gitu ya. Ini kalau hanya mengadakan reguler. Tadi dan terus komunikasi BKD dengan Kementerian Pan-RB pasti terus sangat intens. Dinas Pendidikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga super intens gitu ya. Kami akan mencoba melanjutkan dengan melakukan dorongan politis gitu ya. Setiap fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat punya komunikasi dengan fraksi di pusat ya, fraksi di DPR RI. Jadi kami akan melakukan mobilisasi ini mendorong semua perwakilan yang ada di Jawa Barat untuk berkomunikasi dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat anggota DPR RI, baik Komisi 10 yang pendidikan maupun Komisi 2 yang juga adalah mitra dari Pan-RB begitu ya. Ini sudah secara di setiap fraksi saya yakin sudah dicoba, kami sudah mengkomunikasikan dan sudah terus ya kami terus kalau ini menekan, memberi masukan begitu ya. Ini supaya nanti kita lakukan gitu ya. Terus kemudian adalah kita temukan terobosan-terobosan. Ketika tadi terkait PAI dan bahasa daerah tidak ada di dalam nomenklatur. Yang kita masukkan highlight agar ini masuk dalam nomenklatur gitu ya. Nah, terobosan-terobosan teknisnya nanti kita cari, tapi secara politis agar teman-teman akan mengingatkan kepada Kementerian Dikbud dan Kementerian Pan-RB ini jangan sampai kelupaan gitu ya. Nah, frame besarnya adalah darurat guru di Jawa Barat atau nasional juga dan wilayah kita di Jawa Barat ini harus teratasi dengan lakukan langkah-langkah terobosan. Nah, setelah itu kita perlu menjamin bahwa ketika proses-proses berlangsung nanti keberpihakan anggaran untuk ketika guru-guru ini diproses dan sebagainya itu juga mendukung gitu ya. Karena ketika P3K sampai sekarang adalah informasinya penggajian adalah dari APBD Jawa Barat begitu ya. Ini dengan jumlah yang sekian besar gitu ya. Saya mohon Bapak-bapak, Ibu-ibu di Kementerian di Dinas Pendidikan dan BKD membantu memproyeksikan kebutuhannya agar nanti pada saat penganggaran jangan sampai ini jadi blunder gitu ya, nggak boleh sampai ada kelupaan atau hal-hal yang tanda petik sangat-sangat bisa menyakitkan hati dan membuat menderita rakyat Jawa Barat begitu ya. Nah, sekali lagi jadi di sini dengan keterbatasan yang kami miliki di provinsi, sesungguhnya kami nggak bisa banyak bekerja, nggak bisa banyak memiliki kewenangan, tapi kami akan lakukan maksimal untuk lakukan terobosan-terobosan, gitu ya. Ya, Bapak Ibu, terus saya berharap ini ketika HNK 35+ ini terus berkoordinasi dengan semua stakeholder yang memperjuangkan guru honorer ini sudah sangat banyak forum, gitu ya. Kita terus teriakkan agar ada tekanan yang lebih kuat agar pemerintah di pusat melakukan proses-proses yang bisa mengakomodir langkah-langkah yang hari ini juga kita di provinsi kita sedang mempersiapkannya. Jadi demikian. Wah, ini Pak Sigit, Kepres PNS, yes. Dukungan 100% dari Komisi 5 untuk Kepres PNS, gitu ya. Itu saya yakin, itu saya sebenarnya yakin, dan kami akan lakukan
gimana coba ini nyampe ke teman-teman kami di DPR RI, karena Kemendikbud pasti akan sangat-sangat mendengar dan perlu mendapat tekanan dari teman-teman di Komisi 10 DPR RI. Kemudian RB dapat tekanan dari Komisi 2. Jadi kita TikTok semaksimal mungkin. Ya kami butuh juga nanti informasi-informasi agar ini bisa kita sama-sama gaungkan sehingga Jawa Barat ini nanti bisa saling menguatkan ya, saling sinergi untuk tercapainya ke tujuan kita bersama gitu. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan tepat jam 18. Mungkin hal-hal yang lain nanti kita bisa bicarakan secara lebih lokal gitu ya, atau lebih terbatas, baik dengan komisi dengan dinas pendidikan. Nanti juga kami juga mohon izin Pak Sigit komunikasi juga terkait dengan permasalahan ini, apa-apa yang kira-kira kita bisa lakukan. Kita mengagendakan ketemuan ke kementerian, jika emang itu mempunyai manfaat akan kami dorong untuk melakukan itu. Demikian Bapak Ibu ya yang bisa kami fasilitasi sampai dengan hari ini. Saya mohon maaf jika memang belum sepenuhnya bisa memuaskan. Sekali lagi memang ini kita ada di atas kita itu masih ada satu sistem, yaitu pemerintahan pusat gitu ya. Semoga ini bisa kita lakukan dengan lebih-lebih politik maupun komunikasi. Dan terakhir tadi komunikasi dengan Pak Gubernur akan kami lakukan, karena ini mitra kami lah, tugas kami lah mengontrol, memberi masukan ke Pak Gubernur agar perhatian beliau terhadap pertama darurat guru, khususnya kemudian pada permasalahan guru honorer yang sudah sangat banyak berjasa gitu ya, ini bisa terakomodir dan keluar pernyataan beliau serta dukungan lebih-lebih beliau yang pasti akan lebih kuat dibanding lebih-lebih para pembantu beliau di dinas-dinas maupun bagi kami yang ada di legislatif begitu ya. Jadi semua Jawa Barat ada bersama Bapak Ibu gurunya begitu. Salam hormat kami Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya cintai sepenuh hati. Kami bersama Bapak Ibu insya Allah sepenuh hati, dan kita terus bukan 1-2 hari, mungkin lebih panjang daripada usia kita, tapi kita teruskan masa kita ini berjuang begitu. Demikian sudah lebih dari jam 18, waktunya kita istirahat dan sudah ada panggilan azan maghrib ini. Silakan Bapak Ibu, kami haturkan terima kasih, dan secara resmi mari kita tutup majelis ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah untuk kelancaran dan keberkahan pertemuan ini, serta apa yang kita bicarakan bisa terrealisasi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, kami tutup secara resmi dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak, terima kasih semua. Fasilitasi Kami bertemu dengan Bapak Gubernur, Pak. Kepres PNS tanpa tes. Yes. Ya, Afirmasi Terima kasih, 100% Pak. untuk 35 Afirmasi yes. 100% Ya, untuk ya. 35 plus. Formasi buat guru agama dan guru bahasa seluruh Indonesia. Yes. Allah, siap. Ya. Yes. Terima kasih Bapak Wakil Ketua Komisi 5. Kepres PNS Terima tanpa kasih, tes. Pak. Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Enggak, waalaikumsalam. Betul Pak Sigit. Ya, kompak. Terima kasih terus, Bapak, ya, terima kasih. Enggak. Betul Bapak-bapak Baik, dari Pak. Dinas Pak Pendidikan, Adi. dari PGRI. Mangga, Pak. dari- Turun, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.